Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kopi Dingin yang kali ini akan membahas tentang pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Kehidupan pada masa bayi baru lahir sangat rawan oleh karena memerlukan penyesuaian fisiologi agar bayi di luar uterus dapat hidup sebaik-baiknya. Peralihan dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin memerlukan berbagai perubahan biokimia dan faal. Dengan terpisahnya bayi dari ibu, maka terjadilah proses fisiologi seperti pertukaran gas melalui plasenta digantikan oleh aktifnya paru untuk bernafas. Sebelum melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, perlu diketahui riwayat keluarga, riwayat kehamilan sekarang, sebelumnya, dan riwayat persalinan. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir dilakukan paling kurang 3 kali, yakni pada saat lahir di kamar bersalin dalam 24 jam. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, menilai gangguan adaptasi bayi baru lahir dari kehidupan dalam uterus ke luar uterus yang memerlukan resusitasi. 2. Untuk menemukan kelainan seperti cacat bawaan yang perlu tindakan segera. Dan yang ketiga, menentukan apakah bayi baru lahir dapat dirawat bersama ibu atau perlu tempat perawatan khusus. Sebelumnya, kita perlu mengetahui pengertian bayi baru lahir. Bayi baru lahir adalah bayi yang baru lahir selama 1 jam pertama kelahiran. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Pemeriksaan pertama pada bayi baru lahir harus dilakukan di kamar bersalin. Perlu mengetahui riwayat keluarga, riwayat kehamilan sekarang dan sebelumnya, dan riwayat persalinan. Pemeriksaan dilakukan bayi dalam keadaan telanjang dan di bawah lampu yang terang. Tangan serta alat yang digunakan harus bersih dan hangat. Nilai Apgar merupakan suatu metode penilaian cepat untuk menilai keadaan klinis bayi baru lahir pada usia 1 menit dan 5 menit. Nilai Apgar dapat digunakan untuk mengetahui keadaan bayi baru lahir dan respon terhadap resusitasi. Perlu kita ketahui, nilai Apgar suatu ekspresi keadaan fisiologis bayi baru lahir dan dibatasi oleh waktu. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai Apgar, diantaranya pengaruh obat-obatan, trauma lahir, kelainan bawaan, infeksi, hipoksia, dan lain sebagainya. Nilai Apgar dapat juga digunakan untuk menilai respon resusitasi. Pemeriksaan di kamar bersalin juga menentukan adanya kelainan kongenital pada bayi, terutama yang memerlukan penanganan segera. Volume cairan amnion juga perlu diukur dalam pemeriksaan air ketuban. Dan pada pemeriksaan tali pusat, perlu diperhatikan kesegarannya, ada tidaknya simpul dan apakah terdapat 2 arteri dan 1 vena. Pada saat melakukan penimbangan berat badan, perlu dibandingkan dengan masa gestasi. Kejadian kelainan kongenital pada bayi kurang bulan 2 kali lebih banyak dibandingkan bayi cukup bulan. Sedangkan pada bayi kecil untuk masa kehamilan, kejadian tersebut sampai 10 kali lebih besar. Pemeriksaan plasenta juga perlu dilakukan penimbangan dan diperhatikan apakah terdapat pengapuran. Pemeriksaan bayi dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Pada pemeriksaan mulut, perlu diperhatikan apakah terdapat labiopalatoskisis dan juga harus diperhatikan apakah terdapat hipersalivasi yang mungkin disebabkan oleh adanya atresia esofagus. Pemeriksaan garis tengah tubuh perlu dicari kelainan pada garis tengah berupa spina bifida, meningomyelokel, dan lain-lain. Selanjutnya pemeriksaan jenis kelamin. Biasanya orang tua ingin segera mengetahui jenis kelamin anaknya. Bila terdapat keraguan, misalnya pembesaran klitoris pada bayi perempuan
atau terdapat hipospadia atau epispadia pada bayi laki-laki, sebaiknya pemberitahuan jenis kelamin ditunda sampai dilakukan pemeriksaan lain seperti pemeriksaan kromosom. Pada pemeriksaan anus, perlu diperhatikan adanya anus imperforatus dengan memasukkan termometer ke dalam anus. Untuk mendeteksi kelainan fisik pada bayi baru lahir, dilakukan pemeriksaan diantaranya yang pertama, aktivitas fisik dengan inspeksi, ekstremitas dalam keadaan fleksi dengan gerakan tungkai serta lengan aktif dan simetris. Pada pemeriksaan kulit dipastikan warna tubuh kemerahan dan tidak ikterus. Pada palpasi, lembab, hangat, dan tidak ada pengelupasan. Pada pemeriksaan suhu, diukur di aksila dengan nilai normal 36,5 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Pemeriksaan kepala, kita inspeksi distribusi rambut di puncak kepala, dan kita lakukan palpasi, dipastikan tidak ada massa atau area lunak di tulang tengkorak. Inspeksi pada wajah tanpa simetris, pada mata, kelopak mata tanpa ptosis atau udim. Untuk telinga, posisi telinga berada di garis lurus dengan mata, kulitnya tidak kendor, dan pembentukan tulang rawan yaitu pinna terbentuk dengan baik dan kokoh. Untuk hidung, posisi di garis tengah, nares utuh dan bilateral bernafas melalui hidung. Pada mulut, bentuk dan ukuran proporsional dengan wajah, bibir berbentuk penuh, berwarna merah muda dan lembab. Pada leher, rentang pergerakan sendi bebas, bentuk simetris dan pendek. Pada pemeriksaan payudara, jarak antar puting pada garis sejajar tanpa ada puting tambahan. Dan pada dada berbentuk seperti tong, gerakan dinding dada simetris, frekuensi nafas 40-60 kali per menit. Inspeksi pada abdomen, bundar dan simetris pada tali pusat, terdapat 2 arteri dan 1 vena berwarna putih kebiruan. Dan pada perkusi, timpani kecuali redup pada hati, limfa dan ginjal. Pada auskultasi terdapat bising usus. Lalu kita lakukan pemeriksaan juga pada genitalia eksterna dan juga anus bayi. Setelah itu kita juga melakukan pemeriksaan pada tulang belakang untuk menemukan apakah terdapat kelainan atau tidak. Untuk ekstremitas, kita akan melakukan pemeriksaan mulai dari ekstremitas atas, kita lakukan inspeksi dan juga palpasi. Setelah itu kita juga akan melakukan pemeriksaan refleks, meliputi refleks berkedip, refleks tonic neck, refleks Moro, refleks menggenggam, refleks routing, dan juga refleks menghisap. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran antropometrik. Yang pertama adalah penimbangan berat badan. Di sini berat badan normal bayi baru lahir adalah 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan panjang badan, kita lakukan dengan lembut. Untuk panjang badan normal di sini adalah 48 sampai dengan 52 cm. Setelah kita melakukan pemeriksaan panjang badan, kita akan mengukur lingkar kepala bayi, meletakkan pita ukur melewati bagian oksiput yang paling menonjol dan tarik pita mengelilingi bagian atas. Untuk lingkar kepala bayi normal adalah 32 sampai dengan 37 cm. Dan setelah kita melakukan lingkar kepala, selanjutnya kita akan mengukur lingkar dada. Pada lingkar dada, kita letakkan pita ukur pada tepi terendah skapula dan tarik pita mengelilingi ke arah depan dan garis putih. Untuk lingkar dada, normalnya adalah 32 sampai dengan 35 cm. Setelah kita melakukan pemeriksaan lingkar dada, selanjutnya kita akan mengukur lingkar perut.
yaitu melalui umbilikus. Berikutnya, terakhir kita akan mengukur lingkar lengan bayi atau disebut juga dengan lila. Demikianlah video pemeriksaan fisik bayi baru lahir dan antropometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.